Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok U8 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelina Rene Sibarani dengan NIM akhir 067. Perkenalkan, nama saya Satria Cinugroho dengan NIM terakhir 068. Perkenalkan, nama saya Adi Widyatama dengan 3 digit NIM terakhir 065. Perkenalkan, nama saya Bagus Yutoro dengan 3 digit NIM akhir 066. Di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaian RL. Rangkaian RL itu terdiri dari resistor dan induktor. Dalam grafik pergerakan arus untuk resistor atau VR akan sepase dengan arus, dan untuk induktornya atau VL itu akan mendahului arus. Secara matematis, persamaan yang terkait rangkaian RL seri ini dirumuskan. Pertama ada tegangan efektif V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Selanjutnya ada impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Selanjutnya besarnya sudut fase rangkaian, tan theta sama dengan L per R sama dengan VL per VR. Selanjutnya adalah arus efektif, I sama dengan VT atau V total per Z. Selanjutnya frekuensi resonansi RL, F sama dengan R per 2πL. Selanjutnya yang kedua itu ada rangkaian RC yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Grafik arus yang ada di RC ini untuk resistor atau VR akan sepase dengan arus, sedangkan BJ-nya akan tertinggal 90 derajat dari arus. Secara matematis, persamaan terkait rangkaian RC ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu tegangan efektif V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Yang kedua, impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Yang ketiga, besarnya sudut fase rangkaian, tan theta sama dengan XC per R sama dengan VC per VR. Yang keempat, ada arus efektif I sama dengan V total per Z atau impedansi. Yang kelima terakhir, frekuensi resonansi RC, F sama dengan I per 2π RC. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari RC dan RL, yaitu rangkaian gabungannya RLC. Dapat dilihat, RLC merupakan rangkaian gabungan dari RC dan RL, di mana terdapat resistor, induktor, dan kapasitor dalam satu rangkaian. Dan lalu dapat dilihat dari grafiknya juga, grafiknya hanyalah sebuah penggabungan dari grafik yang sudah ada tadi. Dan dari grafik tersebut dapat kita tarik rumusnya, yaitu untuk tegangan efektif. Tegangan efektif sama dengan akar dari tegangan resistor kuadrat ditambah tegangan dari induktor dikurangi tegangan dari kapasitor pangkat 2 juga. Lalu untuk impedansi Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL kurangi XC atau VL kurangi VC pangkat 2. Lalu untuk besarnya sudut fase rangkaian, yaitu tangen theta sama dengan XL min XC atau VL min VC dibagi R. Lalu ada arus efektif sama dengan sebelumnya, yaitu I sama dengan VT per VZ. Dan yang terakhir ada frekuensi resonansi, juga sama seperti sebelumnya, F sama dengan 1 per 2π akar LC. Dari pembahasan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa jika XL lebih dari XC atau VL lebih dari VC, maka rangkaian akan bersifat induktif. Sementara sebaliknya, jika XC lebih besar dari XL atau VC lebih besar dari VL, rangkaian akan bersifat kapasitif. Namun jika XL sama dengan XC atau VL sama dengan VC, maka rangkaian akan bersifat resistif. Resonansi dalam rangkaian RLC terjadi ketika kita menghilangkan semua raktan dalam rangkaian. Dalam rangkaian RLC, R dan C adalah raktan, jadi kita reaktansi dan induktansi dan kapasitansi pada dasarnya dihilangkan, dan hanya resistansi yang tersisa di rangkaian. Oleh karena itu, dari resonansi kita dapat mengatakan bahwa impedansi hanya terdiri dari hambatan. Faktor kualitas menunjukkan kualitas
ini terbukti cukup penting menghitung salah satu rektansi dan membandingkannya dengan besar resistansi akan menghasilkan faktor Q. Efek kuransi pada impedasi rangkaian. Rangkaian RLC terhubung seri ditujukan pada gambar 1A memiliki impedansi Z sama dengan RL plus C dalam kurung XL min XC kali 1 atau Z akar R kuadrat ditambah X kuadrat tan min 1 tan pangkat min 1 dalam kurung X per R. XL sama dengan 2pi RL dan XC sama dengan 1 per dalam kurung 2pi RC. Impedansi sebenarnya dari rangkaian tergantung pada rangkaian frekuensi pola bolak-balik seperti yang diilustrasikan pada gambar 1b. Gambar 2 nilai C, L dan min C, XC yang diplot versus frekuensi supply dan bahwa karena XL berbanding lurus dengan frekuensi. Reaktansi induktif meningkat secara linear dari 0 seiring dengan peningkatan frekuensi, namun reaktansi kapasitif terbalik berbalik dengan frekuensi, dan pada frekuensi rendah kasusnya sangat besar. Ketika frekuensi meningkat, XC cepat keluar dari tak terhingga tetapi tidak pernah menjadi 0. Grafik dihasilkan dari min JXC versus RLC berbentuk melengkung seperti yang diilustrasikan. Frekuensi total rangkaian RLC seri adalah XL min XC, dan grafik besaran ini ditujukan pada grafis putus-putus pada gambar 2. Pada frekuensi rendah terlihat jelas bahwa XL jauh lebih kecil dari XC, dan dengan demikian reaktansi total sebagian besar bersifat kapasitif pada frekuensi yang lebih tinggi, di mana XL jauh lebih besar dari XC. Reaktansi total menjadi induktif pada satu frekuensi yang diidentifikasi sebagai FR pada grafik SL dan XC. Secara numerik sama, akibatnya impedansi rangkaian RLC pada seri pada FR menjadi Z min R plus J dalam kurung XL min XC sama dengan R plus J0 atau Z sama dengan R. Ketika hal ini terjadi, rangkaian dikatakan berada dalam keadaan resonansi listrik, dan frekuensi di mana XL sama dengan XC dikenal sebagai frekuensi resonansi atau FR. Frekuensi resonansi untuk rangkaian RLC seri didefinisikan sebagai frekuensi di mana XL sama dengan XC. Mengacu lagi pada gambar 2, terlihat bahwa pada frekuensi di atas dan di bawah resonansi, reaktansi X min sama dengan XL min XC mempunyai nilai yang besar, baik bersifat induktif maupun kapasitif. Jadi ketika impedansi rangkaian persamaan satu diplot versus frekuensi, ditemukan bahwa impedansi memiliki nilai yang tinggi di atas dan di bawah frekuensi resonansi, dan pada resonansi nilai tersebut turun ke nilai minimum Z sama dengan R. Lihat gambar 3A. Selanjutnya ada faktor kualitas. Di sini faktor kualitas didefinisikan umum sebagai rasio frekuensi resonansi FL. Namun definisi ini hanya berlaku jika didapatkan resonansi LNC di rangkaian. Lalu definisi umum faktor kualitas adalah rasio energi yang disimpan dalam resonator berkorelasi dengan energi yang hilang per siklus. Contohnya pada di gambar ini Q 2P kali energi stored dibagi energi dissipate per cycle, 2VR kali energi stored dibagi power loss. Lalu di sini rugi-rugi daya berhubungan dengan resistor, dan kita tidak dapat mengalami rugi-rugi daya pada induktor atau kapasitor seperti yang dibahas di bagian daya aktif dan reaktif. Induktor dan kapasitor menghubungkan atau menghasilkan daya reaktif, tetapi ketika kita mengatakan daya, itu adalah daya aktif yang berhubungan dengan resistor dalam rangkaian. Jika kita mempunyai lebih banyak
kehilangan daya, maka kita akan mempunyai faktor kualitas Hi yang rendah. Jaringan Hi rendah tidak efisien karena kehilangan daya yang lebih besar. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan Hi yang tinggi di sirkuit itu, faktor kualitasnya tidak hanya terbatas pada siklus RLC. Hi dapat didefinisikan untuk jaringan yang memiliki dua elemen, yaitu rangkaian ini bisa berupa R, C, atau L atau R dengan L. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, faktor kualitas tidak hanya dapat pada di rangkaian RLC, namun juga pada rangkaian yang hanya memiliki dua elemen, yaitu RC dan RL, di mana dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Contoh rangkaian ini bisa berupa R dengan C atau R dengan L. R5-nya itu berupa series R, RP-nya berupa paralel R, dan Z-nya itu impedance, Y-nya itu admittance. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.